Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa ba'du fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili wa huwa asdaqul qailin, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja fama ba'dahu aysara, wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu, aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat bil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, kita sering mendengar yang namanya hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Kullu kalamin wafaqal haq. Setiap ucapan, setiap omongan, setiap pembicaraan yang di dalamnya adalah kebenaran. Atau dalam kalimat yang lain dikatakan, al-hikmatu al-kalamu al-masunu anil hashwi, bahwa ucapan, omongan, pembicaraan yang di dalamnya tidak ada kebohongan. Inilah yang disebut dengan hikmah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan ada 4 perkara yang harus kita lakukan untuk kita diselamatkan daripada alam kubur kita, dan ada 4 hal juga yang harus kita tinggalkan. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, dikatakan daripada al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man arada ayyan juwa min adzabil qabri fa alaihi al yulazima arba'ata asya wa yazaniba arba'ata asya. Man arada, bagi orang-orang yang menginginkan ayyan juwa, untuk terselamatkan min adzabil qabri, daripada azab kubur, fa alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka hendaklah melakukan daripada 4 perkara, wa yajtanibu arba'ata asya, dan meninggalkan daripada 4 perkara. Wa amal arba'atul lati yulazimuha, dan adapun dari 4 perkara yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan ketika kita ingin daripada diselamatkan daripada azab kubur, famuhafazatus shalah, yaitu daripada memelihara salat 5 waktu kita. Yang kedua adalah was-shadaqah, yaitu adalah kita bersedekah.
Yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'an, hendaklah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa kasratut tasbih, dan memperbanyak daripada kita mengucapkan subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Inilah pentingnya kita untuk hadir di majelis ilmu, mendengarkan daripada kalam-kalam ulama, merujuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, bahwa kuburan adalah terminal pertama dalam perjalanan hidup kita menuju daripada pembangkitan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kuburan-kuburan mengatakan anna baitul wahdah, bahwa aku adalah tempat yang tersendiri. Wa ana baitul zulmah, dan aku adalah tempat yang gelap. Wa ana baitul wahsyah, dan aku adalah tempat yang orang tidak mengetahuinya dengan berbahayanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Inilah pentingnya kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan perintah melakukan ibadah salat 5 waktu. Kemudian setelah melaksanakan ibadah salat, masih ada waktu yang panjang, hendaklah kita membaca Al-Qur'an. Kemudian senantiasa kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian daripada harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratut tasbih, dan senantiasa kita banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika sudah kita melakukan salat 5 waktu, kemudian dalam keseharian kita melaksanakan, mengerjakan daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca Al-Qur'an, kemudian bertasbih. Maka ada 4 hal yang harus kita jauhkan. Wa ammal arba'atul ladzi yajtanibuha, dan ada 4 hal yang harus kita tinggalkan. Fal kadhibu, yang pertama adalah berbohong. Ra'sul dzunubi al kadhibu, bahwa pokok daripada dosa adalah berbohong. Maka jauhkanlah daripada sifat berbohong, baik kepada manusia, apalagi berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal khiyanatu, dan jauhkanlah daripada sifat khianat. Yang ketiga adalah wan namimah, yaitu adalah mengadu domba. Adapun 4 hal yang pertama ketika kita lakukan adalah wa ammal arba'ata lati asyaha tudiul qabr, akan menerangi daripada kuburan-kuburan kita, wa tuwassi'u qabrahu, dan daripada meluaskan daripada kuburan-kuburan. Maka ulama mengatakan secara zahirnya di dalam kehidupan kita, kuburan kita adalah ukurannya hanya 2 kali 1 meter. Tapi hakikatnya di dalam alam kubur, ulama mengatakan dalam suatu kitab dijelaskan wa yuwasi'u qabrahu situna zira'an, bahwasanya kuburan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada perkara larangan-larangan Allah, maka dikatakan kuburan orang tersebut adalah yuwasi'u situna zira'an, yaitu adalah 60 hasta, atau di dalam kalimat dikatakan adalah 30 meter. Inilah yang sering kita berdoa, ya Allah, semoga almarhum senantiasa diterangi kuburnya, senantiasa diluaskan kuburannya. Inilah pelajaran yang harus kita petik. Hendaklah kita menuju majlis-majlis ilmu untuk memperbaiki dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian hal yang keempat yang harus kita tinggalkan adalah al-baulu, yaitu adalah buang air kecil. Kenapa hal tersebut disampaikan? Waruyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu anil bauli
maka hendaklah berbersih-bersih daripada buang air kecil. Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya yang paling banyak daripada azab kubur adalah banyak orang yang membuang air kecil kemudian tidak membersihkannya dengan syariat daripada mengikuti pelajaran fikih yang telah diajarkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kepada kita badan yang sehat, memberikan kepada kita keluasan rezeki, dan memberikan kepada kita waktu yang luang, maka senantiasa kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah yang singkat ini, bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, uzkurisnain wansasnain, maka ingatlah dua perkara dan lupakanlah daripada dua perkara. Uzkurisnain, maka ingatlah dua perkara. Yang pertama adalah uzkurillah, ingatlah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, jadikanlah diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal mauta, senantiasa kita mengingat daripada kematian kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, janganlah takut kepada kematian, tetapi yang terpenting adalah apa yang harus kita persiapkan dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah senantiasa untuk beramal dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di yaumil akhir nanti kita tidak ditanyakan tentang ilmu kita, tentang kedudukan kita, tetapi adalah amal apa yang telah kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua hal yang harus kita lupakan. Wansasnain, yang pertama adalah ihsanuka ilan nas, kebaikan kita semua, kebaikan kalian kepada manusia, maka hendaklah kita lupakan. Yang kedua adalah wa isa'atun nas ilaika, dan kejahatan orang lain kepada kita harus kita lupakan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghitung daripada perbuatan kebaikan kita, tetapi yang harus kita ingat adalah berapa banyak dosa yang telah dilakukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah kepada Allah dan mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyadan nidham dzul jalali wal ikram wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.